Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu tentang salah satu materi yang masuk di kisi-kisi SKB Matematika, baik guru SMP maupun guru SMA, yaitu tentang fungsi pembangkit. Sebelum masuk ke dalam soalnya, pada video kali ini saya akan membahas tentang formulasi yang sering digunakan untuk menyelesaikan fungsi pembangkit ya. Nanti next video saya akan buat mengenai latihan soal fungsi pembangkit. Oke, kita akan bahas dulu formulasi fungsi pembangkit yang sering muncul ya. Dasar-dasarnya itu yang pertama ada seperti ini ya. 1 kurang X gitu ya. Itu bisa dikatakan atau bisa diubah menjadi sigma K misalkan ya. 0 sampai dengan tak hingga X pangkat K. Di 1 kurang X itu sama dengan sigma X pangkat K, dimana K-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. Jadi jika kita buka ini sigmanya, sigmakan penjumlahan. Berarti X-nya mulai dari 0, X pangkat 0 adalah 1, tambah, kemudian X pangkat 1 yaitu X pangkat 2, X pangkat 3 dan seterusnya, X pangkat 4 dan seterusnya. Jadi kalau melihat bentuk barisan atau ya seperti ini ya, barisan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya, itu formulasinya bisa diganti menjadi 1 per 1 kurang X ya. Jadi ini bisa diganti menjadi 1 per 1 kurang X, karena 1 per 1 kurang X sama dengan sigma X pangkat K, dimana K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga gitu. Kemudian ada juga lawan dari ini. Kalau di sini kurang, ada juga formulasi 1 per 1 tambah X gitu ya. Itu sama nilainya dengan sigma negatif X pangkat K, di mana K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Atau bisa saja kita tuliskan, ini kita kan negatif X ini sama dengan negatif 1 kali X ya. Sehingga kita bisa ganti menjadi negatif 1 kali dengan X gitu ya. Jadi negatif X ini negatif 1 kali X sama ya, negatif 1 kali X negatif X, dimana K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, karena negatif X ini milik pangkatnya adalah K, maka negatif 1 juga pangkatnya K dan X nya juga pangkatnya K, seperti itu. Nah, formulasi ini bisa kita, atau sigmanya ini bisa kita buka ya. Jadi kita mulai dari negatif 1 pangkat 0, X pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Nah, itu negatif 1 pangkat 0, 1, X pangkat 0 juga 1, 1 kali 1, 1. Gitu. Kemudian K-nya ganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat 1 ya negatif 1. Kemudian X pangkat 1 ya X. Jadi negatif X. Gitu. Jadi dia akan selang-seling 1 kurang X. Hampir sama dengan ini, hanya penghubungnya itu selang-seling. Jadi positif, negatif, karena di sini negatif 1 pangkat K. Jadi kalau K-nya angka genap, maka dia akan bernilai positif. Kalau K-nya memiliki angka ganjil, maka dia akan bernilai negatif. Jadi 1 kurang X tambah X pangkat 2 kurang X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Jadi kalau ada soal nantinya, kalau muncul barisannya seperti ini, 1 kurang X tambah X pangkat 2 kurang X pangkat 3, tanda-tanda dari angka-angkanya ini, dari koefisiennya bernilai selang-seling ini ya, positif negatif, maka formulanya adalah 1/1 tambah X, seperti itu. Ada juga yang demikian bentuk ini X-nya berpangkat 2 ya, 1 kurang X pangkat 2. Dia sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. X-nya itu berpangkat 2 juga, X pangkat 2K ya, karena di sini X pangkat K, di sini X pangkat 2 berarti 2K. Oke. Jadi dia kalau dibuka sigmanya jadinya 1 ya, karena pangkat 0 tetap 1, X pangkat 2 kali 0, 0, X pangkat 0, 1, kemudian pangkat 1 di sini jadi pangkat 2. Jadi ini sama halnya dengan yang ini. Kalau ini kan 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3. Ini bilangan genapnya yang diambil karena ada pangkat 2. Bilangan genapnya yang diambil ya.
Jadi 1 atau pangkat yang yang genapnya. Jadi 1 yang berpangkat genap itu yang diambil, X pangkat 2, X pangkat 4, kemudian X pangkat 6, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang berikut, nah kalau misalkan di sini ada 2 ya, misalkan koefisien dari X-nya 2, berarti di sini juga koefisiennya kelipatan 2. 2, 4, 6, 8. Contoh ya, ini kita ubah jadi 1/1 kurang 2X. Berarti sigmanya jadi K sampai dengan K hingga 2X pangkat K ya. Jadi formulanya adalah ini hampir sama dengan ini, kita tuliskan 1 tambah X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, tapi angkanya di sini kan 2X 1 tambah X ya. Jadi di sini 2 pangkat 0 tetap 1 ya. 2X pangkat 0 itu 1 gitu. Ini yang berubah ini dari sini. Di sini kan koefisiennya dimulai dari 2, kemudian kelipatan 2 4, kemudian 4 kali 2 8, 16 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan melihat formula seperti ini, bentuk barisannya seperti ini, berarti dia nilainya 1 kurang 2X. Kalau misalkan di sini 3X, berarti di sini 3, 6, 9, 27 dan seterusnya. Kalau di sini 4, berarti koefisien dari X-nya yang di sini juga akan bernilai kelipatan 4. Ya, kalau misalkan sini 4. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan di sini ada 2 atau ada 3, maka di sini koefisien dari masing-masing ini nilainya adalah seperti itu. Di 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. 2, 4, 8, 16. Nah, jadi formula ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan fungsi pembangkit ya, fungsi pembangkit. Saya ingatkan lagi, misalkan ada yang seperti ini bisa diganti menjadi 1 kurang X. Yang seperti ini bisa diganti menjadi 1 tambah X. Yang seperti ini bisa diganti dengan 1 kurang X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau ini ada 2, ada 3, tinggal kita masukkan koefisien dari kelipatan yang koefisien dari X di sini. Jadi misalkan koefisien X-nya di sini adalah 2, maka yang terjadi adalah di sini mulai dari kelipatan 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, seperti itu formula dari fungsi pembangkit. Cukup dihafal saja atau cukup dipahami saja bentuk ini. Nah, ada lagi bentuk-bentuk lain yang saya katakan demikian yang tadi. Itu bisa saja muncul, tergantung dari jenis soal yang akan muncul nanti. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video saya akan buat latihan. Dan jangan lupa like dan subscribe.